Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kami percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Saat ini berbahagia kita semuanya boleh mengikuti acara pemahaman Alkitab. Meskipun masih melalui online, tapi kerinduan kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tidak akan pernah padam. Saat ini berbahagia kita bersama dengan Bapak Surip dari GKJ Kartasura, nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pak Surip, matur nuwun, sampun rawuh. Terima kasih Pak Surip. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita nanti bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan mengambil sikap saat teduh. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita benar-benar boleh siap datang di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Saat ini kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saat ini kita akan rasakan lawatan Tuhan. Kita akan puji bersama-sama Allah hadir bagi kita. Dari Kidung Jemaat nomor 18 kita akan nyanyikan bait pertama. Bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Maha Baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti acara pemahaman Alkitab. Meskipun masih online Bapa, karena situasi yang memang belum memungkinkan untuk kami boleh berkumpul untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Tapi sungguh Bapa, Engkau tahu semangat kami, kerinduan kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kerinduan kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, saat ini tolong kami, agar kami mampu mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami, untuk kami benar-benar boleh bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Surip yang saat ini bersama dengan kami
mengucap syukur untuk Bapak Surip. Engkau memberkati hidupnya dengan luar biasa. Dan di kesempatan saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan ada padanya. Biarlah firman yang disampaikan benar-benar hanya karena kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan 2. Juga aku mau mengikutnya sampai akhirnya bisa tertahan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mengenal mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, jangan juga mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika di dalam perjalanan hidup kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam proses hidup ini. Luar biasa berkat yang kita rasakan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan yang terhormat Bapak Surip. Monggo Pak Surip, waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama menikmati anugerah Allah di dalam kegiatan pemahaman Alkitab saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salam. Ya, sekiranya berkat Tuhan terus melimpah dan mengalir di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kami terima dari majelis bahwa saat ini saya diizinkan bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Tema yang diberikan kepada kami adalah keluarga yang melayani. Bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Sementara kami bacakan dan Bapak Ibu boleh mendengarkan dan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
Katakan saja kepadaku, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa mendengarkan dan dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita semua, kita tetap ada kerinduan yang besar untuk saling bertemu dalam pelayanan religius kehidupan berjemaat kita. Sungguh ketika ini kita nikmati bukan sesuatu yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Yang semua ini hanyalah semata karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kami masuk di dalam pemahaman renungan akan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita saat ini, ada dua bagian yang perlu kita pahami dari tema ini adalah keluarga dan melayani. Dalam bentuk keluarga, kita konstruksikan, coba kita kembali memahami firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Ayat 26, firman Allah mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Ada dua pernyataan Allah Bapak Ibu, kita mencoba sebelum menikmati panggilan kita sebagai bagian daripada kehidupan berjemaat, yaitu sebagai keluarga. Kita konstruksikan bagaimana firman Tuhan merencanakan akan kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang pernyataan Tuhan yang penting, yaitu kita dijadikan sebagaimana gambar dan rupa Allah. Dan ada dua kehidupan. Yang pertama ini adalah ketika manusia itu dihadapkan satu kehidupan penugasan dari Tuhan, setelah diciptakan bukan hanya hidup sendiri, tapi mereka harus mengusahakan hidupnya di tengah-tengah kehidupan yang lebih besar. Ada rancangan Tuhan supaya manusia nanti menjadi seperti gambar. Jadi kalau gambar ini saya memahami seperti salinan, duplikat. Jadi hidup manusia dikehendaki menjadi duplikatnya Allah. Dan yang kedua adalah di samping gambar dan rupa. Jadi kalau kita melihat rupa ini adalah mirip, jadi tidak sama. Sepertinya Tuhan itu menyadari betul, memaklumi betul kelemahan manusia ketika masuk dalam satu bentuk kehidupan sosial yang lebih besar. Akan banyak kelemahan-kelemahan di sana. Tetapi mandat Allah yang pertama, rancangan yang pertama, manusia ingin dijadikan
seperti gambarnya. Tetapi seandainya tidak mampu pun seperti rupanya Allah itu, rupa-rupanya Tuhan memaklumi. Jadi ini bentuk belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Allah menjadikan kita sebagai gambar dan rupa. Jadi Tuhan sudah menyiapkan kita nanti hidup dalam komunitas yang lebih besar. Itu kita akan diperhadapkan satu persoalan yang di sana kita tidak mampu menghadapi. Tapi ada permakluman dari Allah secara pribadi. Sedangkan ayat 27, kita melihat di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Di samping kehidupan secara sosial, manusia harus hidup secara pribadi, secara individu. Jadi yang tidak bisa ditawar ini, ketika manusia itu melakoni, menjalankan hidup ciptaan Allah sebagai manusia, yang mereka harus bertanggung jawab secara pribadi, manusia itu harus menjadi gambar Allah. Citra Allah, salinan Allah. Nah, bentuk salinan ini adalah bukan wujudnya tapi kekaryaannya. Bagaimana manusia bisa menerima panggilan Tuhan ini, melakukan perintah-perintah Tuhan. Mewujud nyatakan rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan yang lebih besar. Nah, setelah manusia ini hidup dalam satu kehidupan secara pribadi sebagai pribadi-pribadi yang hidup, Tuhan merancang berikutnya, yaitu merancang suatu keluarga. Ini pun Tuhan menunjukkan akan kesadarannya bahwa manusia itu tidak mudah ketika nanti mereka harus hidup di dunia ini. Kita lihat pernyataan Tuhan yang sungguh luar biasa ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Di sini ada satu tahapan tindakan Tuhan, yaitu yang pertama apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Allah memberkati. Berikutnya ada kata-kata lalu. Jadi setelah memberkati ini menjadi kegiatan utama Tuhan. Baru berikutnya Allah baru berfirman kepada mereka. Yaitu berfirman kaitannya dengan kehidupan keluarga kita dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi konsep beranak cucu di sini adalah konsep kehidupan suami istri. Suatu keluarga yaitu unit sosial inti. Keluarga inti maksudnya. Jadi keluarga itu menjadi rancangan utama dalam kehidupan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, menjadi prioritas di dalam kekaryaan Tuhan ini. Karena Tuhan menyadari bahwa tugas keluarga, tanggung jawab keluarga itu tidak mudah, maka apa yang menjadi urusan manusia itu diambil alih oleh Tuhan, yaitu melalui berkat-berkat Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu untuk merasakan dan merenungkan tentang berkat ini. Jadi berkat ini tidak secara eksplisit disebutkan berkat itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sembuh dari penyakit, lepas dari penderitaan, bukan itu Bapak Ibu. Yang dinamakan berkat adalah seluruh perjalanan kehidupan manusia yang diizinkan untuk dilakoni, dijalani oleh Tuhan di muka bumi ini. Ya, jadi macam-macam yang namanya berkat itu ada ya sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, damai sejahtera dan seterusnya ini. Ini nanti yang membedakan kita sebagai manusia, keluarga yang diberkati Tuhan dengan yang tidak. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi berkenan di hadirat Allah. Ini kami mengajak menikmati bagaimana kehidupan keluarga sebagai rancangan Tuhan. Supaya kita ada satu kebanggaan jadi orang Kristen itu, keluarga kita itu bukan keluarga yang kebetulan, apapun keberadaan keluarga kita saat ini. Tapi keluarga yang dirancang oleh Tuhan. Dan Tuhan itu dalam merancang sebelum kita menjadi keluarga ini telah disiapkan berkat-berkat yang berkelanjutan bagi kehidupan kita. Maka tidak heran kalau keluarga-keluarga yang senantiasa meyakini akan firman Tuhan ini
banyak berkelimpahan berkat. Ketika mereka harus sakit, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah, tapi hanya bersandar kepada Sang Pencipta yang Sang Perancang daripada keluarga itu sendiri. Ketika kekurangan, tidak menimbulkan satu persoalan dan keluarga itu harus dihancurkan, tetapi tetap berjalan di atas kuasa perancangnya itu sendiri. Maka kalau kita mendengar akhirnya keluarga-keluarga Kristen dalam bahasa pernikahannya yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini sebenarnya kita mengikuti, mengagungkan dan menyelamatkan rancangan Tuhan yang nanti kita akan sedikit berbicara tentang pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu bersama-sama ketika kita melihat keluarga yang kita bangun, keluarga yang sekarang ini kita jalani, ada satu konsekuensi yang harus kita ingat, bahwa apapun yang ada dalam keluarga kita yang menjadikan kita hidup, ini adalah berkat yang dari Tuhan. Bagi kita yang percaya karena itu berkat dari Tuhan, konsekuensinya harus kita manfaatkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sebenarnya hak kita keluarga untuk menikmati sebatas menikmati, tapi dalam pemakaian akan lebih lanjut kehidupan keluarga ini adalah kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan yang kita sebut sering dalam bentuk-bentuk pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, bahwa kalau kita melihat pelayanan antar kehidupan manusia dalam satu keluarga, kalau kita menikmati, itu didasari suatu bentuk relasi atau interaksi yang sangat unik. Uniknya dalam relasi atau interaksi itu, tidak seperti interaksi dan relasi yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Kalau dalam masyarakat pada umumnya ketika menjalin satu komunikasi atau interaksi itu berpikir, saya akan mendapat apa, dan saya akan kehilangan apa atau apa yang harus saya korbankan. Tetapi dalam satu keluarga itu, mereka yang berinteraksi di sana akan merasa sangat diuntungkan, sangat menyenangkan. Dan tidak ada satupun mereka yang merasa dirugikan dalam keluarga itu. Maka keunikan-keunikan itulah yang menjadikan keluarga itu utuh. Kan tidak ada atau misalnya suami istri kecewa, bertengkar gitu, terus istrinya bilang, ya sudahlah saya pindah rumah sebelah saja ikut tetangga. Ini kan tidak akan terjadi. Nah, ini yang mengikat kita, hebatnya Sang Perancang keluarga itu yaitu Allah secara pribadi. Kita nikmati apa yang sekarang ini ada. Dan kita persembahkan apa sekarang ini yang kita jaga, kita miliki ini untuk perancang yang agung akan keluarga kita ini. Dan kita melihat ketika bentuk interaksi seperti itu terjadi dalam keluarga, betapa lebih indahnya dan betapa lebih mulianya kalau kita juga mampu membangun relasi di antara kita itu di dalam satu bentuk komunitas sosial yang lebih luas. Misalnya kita hidup berjemaat di dalam masyarakat, bernegara, kita adanya hanya merasa diuntungkan dan kita tidak pernah mengajukan komplain, keberatan akan interaksi itu. Nah ini Bapak Ibu, supaya konstruksi pemikiran kita tentang keluarga, bagaimana berhubungan di dalam keluarga itu sendiri, antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, bisa kita nikmati. Jadi kalau sementara ini kita saling menanggung dalam keluarga, itu memang rancangan Tuhan yang justru kalau kita tidak mau menanggung satu dengan yang lain, kita keluar dari rancangan yang semula ini. Ini sebagai satu buah-buah kenikmatan, mungkin kelebihan yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain, kehidupan-kehidupan lain, yang mereka hidup di luar rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sesuai dengan bacaan Injil Matius tadi, pasal 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13, yang menjadi bacaan saat ini, bagi suatu keluarga untuk menerima panggilan
Di dalam satu pelayanan di sana kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan, terlebih dalam suatu kehidupan keluarga, perlu didasari atau dibangun sikap peduli terhadap orang lain. Jadi perlu dibangun sikap peduli dalam relasi itu. Kita perhatikan di dalam Matius tadi, Matius 8 tadi, kita lihat di dalam ayat yang ke Matius 8 ayat ke-6. Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh. Jadi ada suatu kepedulian. Ini berita ini, kesaksian Injil ini disampaikan, sikap ini dipertontonkan, dipertunjukkan kepada kita bukan oleh sembarangan orang, tapi oleh seorang perwira. Dan dia menyampaikan informasi ini bukan sekedar ecek-ecek Bapak Ibu. Kondisinya ini diperhatikan dan dibawa kepada Tuhan Allah. Jadi kalau kira-kira kalau kehidupan keluarga kita, ada orang di dalam rumah kita yang sakit, kemudian kita bawa ke dokter, bukan dokter umum, dokter spesialis dan dokter yang berkelas, kira-kira begitu. Ya, mengapa saya merenungkan ini sebagai satu kepedulian yang luar biasa? Seorang perwira ini dia akan punya tugas tanggung jawab yang sangat sibuk, sangat banyak. Tapi dia masih memperhatikan orang yang ada di dalam rumah, yaitu seorang hamba. Dia melihat dia sedang sakit. Ini ada suatu kepedulian yang luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira kalau seorang perwira mungkin sekarang yang bukan keluarga yang dirancang oleh Tuhan, ya sudah kalau ada pembantu atau ada yang sakit, kalau bisa dikirim aja pulang ke rumahnya, dikembalikan. Tapi dia membawa kepada Tuhan ini. Dia mengatakan bahwa Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sedang sakit. Dan di sana dikatakan mereka itu adalah berita sakit lumpuh Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Sikap peduli ini adalah sikap yang perlu diberikan kepada orang lain. Nah orang lain itu siapa Bapak Ibu? Orang lain itu adalah siapapun yang ada di sekeliling kita tanpa kecuali ini. Tanpa kecuali Bapak Ibu. Saya sedikit ada pengalaman Bapak Ibu. Itu terjadi, saya hadapi itu sekitar tahun 85 sampai 90-an Bapak Ibu. Waktu saya masih tugas di Semarang itu, saya punya tetangga, anaknya itu 9. Nah di sana itu di rumah itu ada orang tua yang perempuan itu 2 dan anaknya itu yang jadi dokter 4, yang lainnya pengusaha Bapak Ibu. Yang satu itu kalau anak-anaknya memanggil emak, yang satu mama. Sudah sepuh semua. Ternyata yang satu yang dipanggil emak itu dulu yang mengasuh anak ke-9 itu. Dan itu tidak sampai tua itu dianggap akhirnya dirawat sampai seperti mamahnya itu. Di mereka itu menjadi sukses karena diberkati Tuhan dan dia memperlakukan yang mengasuh itu bukan lagi pembantu, tapi seperti mamahnya sendiri. Saya sangat terharu. Saya pernah melihat itu, saya meneteskan air mata itu waktu itu Sabtu sore, biasa malam Minggu. Anaknya yang jadi dokter itu yang nomor 2, itu datang, itu di Kampung Batik Widarjo di Semarang dulu Bapak Ibu. Setelah perempuan tua itu keluar dari rumah itu, anak-anaknya itu dan cucunya ngapah gandeng satu-satu tuh. Dimasukkan mobil, diajak jalan-jalan. Pakaiannya itu modelnya hanya tidak warnanya tidak sama, tapi model-modelnya itu sama. Jadi seperti dianggap mamanya sendiri semuanya. Nah ini yang luar biasa sikap yang barangkali perlu kita teladani. Jadi bukan kalau kita mungkin kalau pembantu atau orang yang di rumah kita sudah tidak produktif ya dikembalikan ke asalnya kira-kira seperti. Tapi ini kita saat ini kesaksian Injil yang dilakukan oleh perwira ini mungkin perlu kita keteladani. Kita contoh dan kita mohon kekuatan yang dari Tuhan itu diberikan kemampuan untuk melakukannya. Dan ternyata di dalam relasi yang baik dalam keluarga itu bukan cukup hanya dengan peduli, tetapi
perlu juga dilengkapi, disikapi dengan sikap yang empati. Dengan sikap yang empati. Kalau kita membaca firman Tuhan ini sungguh menjadi terenyuh Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 kalau kita baca lengkap. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Kalimat berikutnya, dan ia sangat menderita. Jadi perwira itu bukan hanya menyaksikan secara mata jasmani bahwa pembantunya, hambanya itu sedang sakit lumpuh. Seolah-olah hatinya sangat tergerak, terlibat di dalam penderitaannya itu. Dia sangat menderita. Dia merasakan itu. Ada rasa empati itu. Ada kesungguhan di dalam kehidupannya ini. Sampai-sampai dia membawanya kepada Tuhan. Kayak ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini. Bukan sekedar kita peduli, sepertinya tidak cukup peduli itu. Tetapi empati itu juga diperlukan. Bagaimana kita menengok kanan kiri dalam kehidupan kita berjemaat. Mungkin kita saling mengunjungi, sekalipun hanya lewat media sosial, mungkin WA atau telepon mengabarkan. Jadi kita saling menegur, saling menyapa. Mungkin WA sekarang ini sangat mudah kita lakukan. Kita gerakan ada layanan secara online, saling menyapa dengan doa-doa, harapan-harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini saya pikir tidak ada salahnya ketika kita kunjungan itu lewat WA, karena memang dalam kondisinya yang seperti ini. Kita lakukan itu, daripada punya WA, punya HP berkat Tuhan kita gunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi saling mengabarkan, saling mendoakan. Bapak Ibu, saya sudah lama saya ya, tiap malam itu bisa bangun jam 2 sampai jam 3 saya batasi itu, saya mesti kirim WA ke beberapa kelompok grup saya, baik yang gereja maupun yang muslim. Yang muslim saya ajak, saya bangunkan, mari yang mau sholat tahajud, bagi saudara-saudara kita yang seiman, yang mau berdoa, kalau derekaken monggo sami wungu, dan mendapat sambutan yang positif Bapak Ibu. Nah ini rasa empati dan peduli kita bangun. Ini yang menjadikan kita bagaimana keluarga kita nanti bisa melayani. Dan yang lebih mendasar lagi yang mampu menggerakkan supaya kuasa Allah itu tetap nyata dalam kehidupan kita berjemaat dan kita saat ini juga menerima jamahan Tuhan. Kuasa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita, yaitu sikap jujur di hadapan Tuhan. Sikap jujur di hadapan Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Jadi memiliki sikap jujur di hadapan Allah atas kondisi kehidupan keseharian. Artinya kapanpun, baik yang kemarin, sekarang maupun yang akan datang, kita jujur di hadapan Tuhan. Ini bisa kita lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah ini, sayangnya alasan perwira itu tidak bisa menerima Tuhan di rumahnya itu tidak disebutkan secara eksplisit. Ya kalau saya terus menduga-duga saja, tapi yang jelas Tuhan sudah tahu persis apa yang dirasakan, yang dilakukan oleh perwira itu. Tidak boleh ke rumahnya. Bahasa guyonan saya, kira-kira membangun rumahnya itu hasil korupsi, kira-kira begitu. Atau dia pernah curang di dalam keluarganya, atau apa yang ada di rumahnya itu diperoleh dengan tidak baik. Nah ini Bapak Ibu, ada kejujuran, keberanian mengaku di hadapan Allah ini. Jadi masa yang sudah lalu diakui di hadapan Tuhan. Dan saat ini dia berani mengaku bahwa mereka tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan sangat tahu tentang keberadaan kita. Jadi di samping ada kepedulian, empati, kejujuran. Dan bagian yang kami renungkan, bagian yang terakhir adalah iman yang kuat akan kuasa Allah. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu ini luar biasa. Jadi
harapan-harapan kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita menaruh harapan di dalam iman kita bahwa Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasih setia dan kemurahannya dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Ini yang menjadi iman, pengharapan, pengakuan kita. Nah, ini yang mampu menggerakkan, menghidupkan kembali akan kuasa Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semuanya saat ini kondisi kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, anggota keluarga kita masing-masing, apapun kondisinya, mari bersama-sama kita backup, kita bangun dengan iman pengharapan yang sangat kuat. Saya sekitar 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, anak saya yang kedua itu kan ada di Lampung. Pulang ke rumah, kalau balik lagi harus PCR. Waktu itu dengan pacangannya, dengan calonnya di Lampung itu pulang, mestinya pulang bersama-sama. PCR kedua-duanya ke sebuah rumah sakit di Solo, calonnya itu negatif. Anak saya positif. Wah, udah sisi rumahnya seperti kiamat Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya putuskan calon menantu saya antar ke Semarang, karena waktu itu pesawat dari Solo nggak ada. Ke Semarang, naik dari Semarang ke Jakarta, Lampung. Anak saya tahan dulu, luar biasa itu. Ditelepon dokternya itu harus ke rumah sakit di Rongsen, dikasih obat. Terus hari berikutnya selang 1 hari PCR lagi. Mujizat Tuhan terjadi, hasilnya apa? Negatif Bapak Ibu. Akhirnya seisi rumah saya itu anak saya yang di Klaten, karena sudah berkumpul beberapa hari, saya di swab itu Mbak, swab. Luar biasa, hasilnya negatif semua. Kemudian setelah swab, kita panggil dokternya swab lagi, anak saya itu, saya merinding Bapak Ibu, negatif Bapak Ibu. Dan sampai hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan, dengan penuh sukacita yang luar biasa. Kita berpengharapan, menaruh iman yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak salah Bapak Ibu. Kita bangun, kondisinya apapun seperti sekarang ini. Jadi kalau pelayanan online ini bagi kita orang-orang gereja tidak sesuatu yang aneh dan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan itu menurut gambarnya. Jadi gambar itu adalah salinan, kita itu adalah salinan Allah. Dipakai untuk melayani, menyalin tentang apa yang dilakukan Tuhan itu untuk dunia ini. Cinta kasih, kemurahan, saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur. Ya, mulai saat ini sekiranya keluarga kita masing-masing mau diubahkan oleh Tuhan, mau dipindahkan, mau move on kita dari tradisi-tradisi kehidupan yang lama, saling menyalahkan, dan sangat nikmat ketika melihat orang lain tidak nikmat, ini akan diubahkan. Kita senantiasa menabur benih-benih kehidupan, saling mendoakan, saling menyapa, peduli, empati, kejujuran, dan pengharapan iman di dalam Kristus yang mau dibangun. Yang pada akhirnya bersama-sama mari hambatan-hambatan karena pandemi ini, yaitu melalui protokol kesehatan ini, bukan kita jadikan suatu hambatan, tapi yang perlu kita jawab dengan tantangan-tantangan baru ini, pelayanan yang kita perbarui. Yaitu bukan harus memperbarui, membangun apa, tapi memperbarui iman kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Dan inilah kita jadikan keluarga-keluarga yang melayani. Kita lihat ayat yang terakhir Bapak Ibu, ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah di sini Bapak Ibu, pelayanan online sebelum kita melayani seperti ini, Yesus telah melayani secara online. Dia tidak mendatangi hamba perwira yang sakit lumpuh itu, tapi hanya dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Bapak Ibu, saat ini apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita dan kita rasakan dalam hati kita rindukan dalam setiap iman percaya kita, akan terjadi sebagaimana kerinduan kita masing-masing. Dan Tuhan sanggup itu untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita.
Maka tidak saatnya dan bukan tempatnya lagi kita menyalahkan adanya aturan ini dan itu. Tapi kita imani bahwa pelayanan online, semua rencana-rencana Allah akan tetap terjadi ketika kita mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai pribadi. Kita diharapkan oleh Tuhan melayani sebagaimana Tuhan telah melayani kita semuanya. Kiranya Tuhan saat ini terus mendampingi, menguatkan kita, memberi pengharapan-pengharapan kepada kita semua. Terlebih kita yang terlibat di dalam kegiatan PA saat ini. Terima kasih, sekiranya Tuhan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kemurahan Tuhan yang telah Tuhan izinkan untuk saya nikmati dan yang sudah barang tentu kemungkinan besar Bapak Ibu juga menikmati akan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima panggilan Tuhan dan berkat Tuhan melalui sabda firman-Nya ini kita masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Mari kita masuk dalam doa syafaat kami hantarkan. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Kita diingatkan rancangan Tuhan atas keluarga kita melalui firman-Nya pada saat ini. Dan kita menerima pernyataan secara pribadi akan janji Tuhan. Berkat yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita imani apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya pada saat ini akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang kuasa, Allah yang penuh cinta kasih. Terlebih berkat-berkat yang tidak kita kehendaki tapi terjadi dalam keluarga kita. Secara iman kita bawa saat ini. Sakit penyakit, kesusahan, persoalan di dalam keluarga, baik persoalan relasi, hubungan maupun ekonomi dan lain sebagainya. Bapak Ibu nyatakan bagaimana perwira tadi dengan tegas menyatakan kepada Yesus. Saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tengah mengangkat tangannya untuk memberkati kita. Menebar senyum untuk memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan kepada kita semua. Oh haleluya Yesus. Glory haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang maha baik. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Dan Allah yang saat ini menjadi sandaran hidup kami, menjadi sumber berkat pertolongan bagi kehidupan kami. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami hanya berharap dan berlindung serta memohon kepadamu Tuhan. Belas kasihan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, ampunkan dosa kesalahan kami. Sekiranya dengan belas kasihan dan pertolongan Tuhan itu boleh Tuhan layakkan kami bersama-sama di tempat ini. Memohon dan menerima berkat-berkat yang baru melalui doa syafaat saat ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kehidupan pelayanan jemaat-Mu di GKJ Sabda Mulia di tempat ini Tuhan. Melalui kelompok-kelompok komisi, bahkan jemaat secara keseluruhan Tuhan. Berkati setiap keluarga kami masing-masing satu persatu. Dengan berkat sukacita, damai sejahtera, kecukupan kebutuhan, keselamatan, kesehatan. Namun ketika kami harus menerima berkat-berkat yang lain, mungkin kami masih harus menderita sakit, menanggung kesusahan, menghadapi persoalan-persoalan. Sekiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Kuasa darah-Mu boleh membungkus setiap kehidupan kami. Sehingga kami beroleh kasih karunia yang dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GKJ Sabda Mulia keseluruhan Tuhan. Kiranya Engkau lawat satu persatu saat ini. Bagi mereka yang lemah tubuhnya tolong Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam kekurangan berikan kecukupan. Mereka yang dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan, dan mereka yang dalam keputusasaan.
kiranya Tuhan anugerahkan pengharapan yang baru. Selebihnya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang telah merasakan sukacita dan sejahtera di dalam kehidupannya, kiranya Tuhan langgengkan berkat-berkat Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu untuk setiap keluarga di GKJ Sabdo Mulyo ini. Kiranya Tuhan lengkapi kami, mampukan kami untuk memenuhi kerinduan kami ikut ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui pelayanan keluarga-keluarga di GKJ Sabdo Mulyo ini, sekiranya semakin banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon berkat terus berkembangnya pembangunan secara fisik tempat ibadah ini. Dan menyertai Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada. Sehingga pembangunan ini bukan sekedar membangun kemegahan secara fisik, secara manusiawi, namun sungguh akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Monggo untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Surip yang sudah berkenan menyampaikan firman di dalam PA saat ini. Terima kasih sekali firman yang begitu memberkati. Pak Surip sehat terus. Amin, Tuhan Yesus amin, memberkati puji Tuhan. Pak Surip dan pelayanan Pak Surip. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 318, bait 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah katamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanda Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Pada malam hari ini telah selesai. Kami semua yang ada di sini berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya tetap sehat, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam.